Hai halo, kembali lagi bersama saya Dela Ardila. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Yang pertama yang harus saya jelaskan adalah apa itu wan prestasi. Jadi wan prestasi itu terdiri atas dua, wan dan prestasi, di mana wan itu artinya buruk dan prestasi itu artinya suatu objek atau barang. Nah, jika digabungkan antara wan dan prestasi, itu adalah sesuatu yang dilakukan namun tidak sesuai. Nah, jadi apakah itu wan prestasi? Wan prestasi itu bisa timbul karena adanya suatu perjanjian. Ini bisa dilihat pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Nah, apa yang harus dilakukan dalam perjanjian? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah memberikan suatu barang. Yang kedua, berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Dan ada 4 hal yang disebut dengan wan prestasi atau termasuk dalam kategori wan prestasi. Yang pertama adalah ketika melakukan perjanjian tetapi tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan tersebut. Misalnya nih, kita jual beli mobil. Nah, kita sudah sepakat kalau kita ingin membeli mobil itu, kita harus bayar uang muka sebesar 50 juta misalnya. Nah, pada saat kita sudah membayar uang 50 juta itu untuk DP-nya, tapi perusahaan mobilnya tersebut itu belum kita pegang, belum ada ke rumah atau belum diantarkan. Nah, itulah yang disebut dengan melakukan perjanjian tetapi tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut, seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya melaksanakan atau memenuhi suatu perjanjian tetapi terlambat. Misalnya, si A adalah pemilik toko dan si B adalah penyewa. Nah, pada saat perjanjian ini antara keduanya, si A dan si B melakukan perjanjian, katanya dalam perjanjian tersebut si A menawarkan bahwa dia tidak boleh menunggak pembayaran misalnya. Nah, apabila dia melanggar atau menunggak pembayaran tersebut, itu yang pertama akan kena denda atau dia keluar dari toko. Nah, pada saat si B menjalankan tokonya ini, ternyata dia menunggak selama 3 minggu. Nah, disitulah yang disebut dengan wan prestasi, suatu perjanjian. Walaupun dia membayar uang sewaan itu namun terlambat, itu juga disebut dengan wan prestasi. Nah, yang ketiga adalah ketika melaksanakan kewajiban tapi tidak seperti yang diperjanjikan. Seperti misalnya saya merawat anak atau mengajar anak. Nah, di dalam perjanjian tersebut saya dengan ibu si anak ini melakukan perjanjian bahwasanya selama jam kerja saya tidak boleh memainkan handphone atau saya tidak boleh membawa anak keluar di rumah tersebut. Namun ketika saya kerja di sana ada suatu perjanjian yang saya langgar. Misalnya pada saat jam mengajar seharusnya saya lebih fokus mengajar anak tersebut, namun saya bermain HP. Nah, itu adalah bentuk wan prestasi juga. Saya melakukan suatu kewajiban saya namun melanggar perjanjian tersebut. Nah, yang terakhir ada yang namanya berbuat sesuatu yang tidak diperjanjikan. Misalnya dia tidak membuat suatu perjanjian tetapi itu merugikan, itu juga disebut dengan wan prestasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih unsur-unsur dari wan prestasi ini? Jadi, unsur-unsur dari wan prestasi ini ada 4. Yang pertama, harus adanya perjanjian. Nah, memang pada dasarnya suatu wan prestasi itu timbul karena adanya suatu perjanjian. Nah, yang kedua adalah harus ada pelanggaran. Gimana pelanggarannya? Yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah terlebih dahulu ada peringatan atau somasi. Misalnya, seorang melakukan perjanjian terus dia melanggar dan melakukan salah satu bentuk wan prestasi, itu biasanya diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dibawa ke ranah pengadilan. Untuk bentuk-bentuk atau surat somasi itu sendiri saya akan bahas di next video selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah unsur-unsurnya adanya kerugian. Jadi harus ada kerugian dari wan prestasi.
Seperti itu. Misalnya, dari perjanjian ada perbuatan wan prestasi dalam 4 bentuk yang sudah saya sebutkan tadi. Kita juga bisa melihat untuk menghitung kerugian, bisa dilihat pada pasal 1237 KUHP. Dan untuk jenis dan jumlah ganti rugi itu sendiri bisa dilihat dalam pasal 1246 KUHP. Seperti itu. Selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum. Kan tadi kita sudah membahas apa itu uang prestasi, bentuk-bentuk uang prestasi, dan unsur-unsur yang termasuk uang prestasi. Selanjutnya kita melangkah ke perbuatan melawan hukum atau PMH. Jadi perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan secara hukum karena melanggar aturan hukum. Dan perbuatan melawan hukum ini dikategorikan menjadi dua. Ada yang namanya perbuatan melawan hukum secara perdata dan ada yang namanya perbuatan melawan hukum secara pidana. Seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara keduanya, antara PMH perdata dan PMH pidana? Jadi, perbedaannya, kalau PMH perdata itu kepentingan yang merugikan adalah kepentingan personal atau individu, kepentingan privat, seperti itu. Contohnya hak atas kebendaan, hak atas kekayaan, dan perjanjian itu sendiri. Dan PMH pidana adalah dia yang dirugikan adalah kepentingan publik atau kepentingan umum, seperti itu. Itu perbedaan antara perbuatan melawan hukum secara pidana dan secara perdata. Nah, jika dilihat dalam pasal 1365 KUH Perdata, ada 4 unsur yang harus dibuktikan ketika teman-teman mau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Apa saja kah itu? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuktikan adanya perbuatan hukum yang tidak tertulis. Contohnya misalnya kasus kesusilaan. Yang kedua, adanya kesalahan yang dilakukan. Jadi kesalahan yang dilakukan itu harus kesalahan yang memang disengaja atau atas dasar kelalaian, seperti itu. Yang ketiga, harus dibuktikan dengan adanya kerugian, baik itu kerugian secara material maupun kerugian imaterial. Nah, apa itu kerugian material? Jadi kerugian material itu adalah kerugian yang nyata atau real. Dan yang kedua adalah kerugian imaterial, di mana kerugian imaterial ini itu dirugikan yang diakibatkan di kemudian hari. Jadi bukan sekarang tapi di kemudian hari, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah harus membuktikan adanya hubungan kausal. Hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan, seperti itu. Jadi itu 4 unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, boleh komentar di bawah ini. Ataupun ada masukan-masukan, kritikan, saran dari teman-teman untuk memperbaiki lagi yang bersifat mendidik, boleh meninggalkan komentarnya di bawah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng supaya selalu update gitu, supaya selalu dan tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, dadah.